Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam acara kita, Makin Dekat Tuhan, yang kiranya senantiasa memberkati kehidupan kita, secara khusus mengiringi langkah perjalanan hidup kita hari ini dan seterusnya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membicarakan tentang bagaimana menghidupi iman yang nyata. Mari sebelumnya saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang mengasihi kami. Kami sungguh menyerahkan waktu ini ya Tuhan, di mana kami sekali lagi pagi hari ini untuk kami datang mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan dari Allah untuk kami bisa lakukan di dalam perjalanan hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya akan mengambil sebuah ayat firman Tuhan dari Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-14 sampai 17, Saudara. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Bayangkan seorang berkata kepada saudara, "Saya percaya olahraga itu penting, tetapi ia tidak pernah berolahraga." Atau seorang yang berkata demikian, "Saya percaya makan itu sehat, makan makanan yang sehat itu baik, tapi setiap hari ia makan gorengan, setiap hari dia minum minuman yang manis." Kata-katanya dan tindakannya tidak sejalan. Begitu pula dengan iman, saudara. Iman yang tidak dihidupi dalam tindakan nyata hanyalah sekedar konsep saja, bukan kenyataan hidup. Nah, di dalam bagian yang kita baca tadi, Yakobus menantang kita dengan sangat keras dan tajam sekali. Apakah gunanya iman tanpa perbuatan? Ia tidak sedang menentang ajaran Rasul Paulus tentang keselamatan oleh kasih karunia. Tidak, sudah. Tetapi justru Yakobus menegaskan bahwa iman sejati itu akan selalu melahirkan tindakan nyata. Iman yang hidup bukan hanya diyakini di kepala kita, tetapi dijalani dalam kehidupan. Iman yang sejati bukanlah teori rohani, melainkan gaya hidup yang terlihat dari cara kita mengasihi, cara kita melayani, dan menaati Tuhan di tengah dunia yang seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu, saudara, ada dua hal saya ingin kita bersama-sama melihat, mengkaitkan iman yang sesungguhnya kita ikrarkan, tetapi apakah sungguh iman itu yang kita hidupi secara nyata dalam keseharian hidup kita? Yang pertama, iman yang nyata terlihat dalam cara kita mengasihi. Jikalau kita memperhatikan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 15 dan 16 tadi, Saudara Yakobus sudah memberikan contoh yang sangat gamblang sekali, sederhana sekali, tetapi sangat tajam. Dia katakan, jika ada saudara yang kekurangan pakaian dan makanan, dan kita hanya berkata,
Selamat jalan, kenakanlah pakaian panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi kita tidak memberi apa yang sesungguhnya dia butuhkan. Maka Saudara Yakobus mengatakan itu adalah iman yang kosong. Yakobus ingin menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak pernah dia melihat penderitaan orang lain. Iman yang sejati justru akan menggerakkan hati dan bahkan tangan dan kaki saudara dan saya untuk bertindak. Iman yang hidup bukanlah hanya tentang apa yang kita doakan di ruang pribadi kita, tetapi tentang bagaimana doa itu menggerakkan kita untuk hadir bagi sesama kita. Ketika kita mengasihi orang lain, sesungguhnya kita sedang menyalurkan kasih yang hidup di dalam hidup kita, yaitu kasih Tuhan. Orang yang menghidupi imannya akan berbelas kasih, sebab kasih adalah ekspresi paling nyata dari iman yang berakar dalam Kristus Yesus. Saudara, iman yang nyata bukan hanya terlihat di dalam gereja, tetapi di luar tembok gereja, di tempat engkau bekerja, di tempat engkau bersekolah, di lingkungan sekitar Anda, bahkan di tengah keluarga. Orang yang beriman sesungguhnya bukan hanya fasih berbicara tentang Tuhan, tetapi menghadirkan kasih Tuhan lewat sikap, perhatian, dan kepedulian. Itulah bukti dari sebuah iman, bahwa imannya tidak mati, melainkan hidup dan berdampak bagi dunia. Nah, ini berarti saudara yang kasih Tuhan, iman yang sejati bukan hanya kata-kata rohani, tetapi kasih yang diwujudkan. Iman bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga mewakili kasih Tuhan kepada sesama kita. Saudara, contoh praktisnya yang barangkali, kalaulah boleh saya katakan, ketika kita melihat seseorang di dalam kesulitan, barangkali kita jangan hanya melulu berkata, saya akan doakan Anda. Tapi sekiranya ada sebuah tindakan tambahan yang nyata bisa kita lakukan. Mungkin dengan membantu dia langsung. Atau setidaknya dengarkan dulu apa sesungguhnya pergumulannya. Atau barangkali kita mau menemaninya di dalam kesulitan yang ada. Semuanya tidak berbicara tentang materi, tetapi bisa barangkali berbicara tentang kehadiran kita. Atau di tempat kita bekerja. Iman yang nyata terlihat saat engkau bekerja dengan tetap jujur, meskipun sistem menekan untuk Anda seakan-akan harus berbohong. Dalam keluarga, iman yang nyata terlihat saat kita tetap mengasihi keluarga kita, meski disakiti. Saudara, inilah mengapa dalam sebuah surat, dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ada sebuah firman Tuhan mengatakan demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Poin yang kedua, saudara. Iman yang nyata terlihat dalam ketaatan di tengah ketidakpastian. Ini bisa kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-21 sampai 23. Di mana di dalam bagian ini Yakobus mencontohkan seorang tokoh dari seorang bernama Abraham.
sebagai teladan iman yang hidup. Abraham bukan hanya percaya secara teori, tetapi Abraham membuktikan imannya dengan ketaatannya. Bahkan ketika Tuhan memintanya mempersembahkan anak yang dia kasih, yaitu Ishak, anak yang dijanjikan, tindakan Abraham sesungguhnya sebuah tindakan dari sebuah bentuk ketaatan yang lahir dari keyakinannya bahwa Allah tetap setia. Sekalipun perintahnya tampaknya sulit dimengerti oleh logika manusia. Saudara, dalam hidup kita seringkali iman diuji, bukan? Tetapi ketika kita harus mengalaminya, maka kita harus menjalannya dengan setia. Dalam hidup kita seringkali iman diuji bukan ketika kita sedang diberkati, tetapi ketika kita harus menunggu, ataupun ketika kita sedang kehilangan, ataupun kita sedang berjuang di dalam ketidakpastian. Di saat itu, saudara, iman yang sejati akan teruji. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, atau justru kita mulai meragukan Tuhan? Saudara, iman yang nyata tidak hanya berkata, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi iman yang nyata harus terus berjalan di jalan ketaatan meski engkau belum melihat hasilnya di depan. Iman yang sejati selalu melahirkan ketaatan. Sebab percaya dan taat tidak bisa dipisahkan, saudara. Ketika kita percaya pada karakter Tuhan, bahwa Dia baik, Allah setia, Allah berdaulat, maka kita harus berani mentaati meski situasi yang sedang kita hadapi tidak jelas. Saudara, dunia menunggu berkata, tunggu sampai kamu melihat dulu. Tapi iman Anda berkata, aku melangkah karena aku percaya kepada Tuhan. Nah, inilah bentuk iman yang nyata, di mana Anda melangkah dalam ketaatan sekalipun di tengah ketidakpastian. Artinya jadinya saudara, iman sejati diuji bukan saat doa kita dijawab, tapi saat kita menunggu dengan tetap taat. Menghidupi iman yang nyata berarti percaya kepada karakter Tuhan, bukan hanya kepada hasil yang kita harapkan. Sehingga izinkan saya kalau saya memberikan sebuah contoh praktis yang kita bisa lakukan. Misalkan saat kita doanya belum dijawab Tuhan, tetaplah setia melayani, taatlah ke dalam ibadah Anda. Saat kita menghadapi pergumulan, pekerjaan, tetaplah berpegang pada nilai-nilai kebenaran Allah. Saat Tuhan seolah sepertinya diam, tetaplah berjalan dalam ketaatan, karena iman sejati tidak bergantung pada perasaan, tapi pada janji Tuhan. Saudara, dalam sebuah surat Ibrani pasal 11 bicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Renungan ini saya tutup dengan berkata demikian. Iman yang nyata bukanlah iman yang sempurna, tetapi iman yang terus bertumbuh dalam kasih dan ketaatan. Tuhan tidak mencari orang yang hanya bicara iman, tetapi yang menghidupi iman. Mari, saudara kasih Tuhan, biar kiranya kita terus meminta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita memiliki iman yang hidup, bekerja, dan bersinar melalui perbuatan kasih setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah iman yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih Tuhan,
Tapi ya Tuhan, kami sungguh berdoa. Kami percaya bahwa sebagai orang beriman, Kau tempatkan kami dalam dunia ini, supaya kami bisa memancarkan sinar kemuliaan Allah, sinar iman kepada Kristus Yesus itu, sehingga orang-orang di sekitar kami, dengan melihat perbuatan kami, mendengar perkataan kami percaya ya Tuhan, setidak-tidaknya itu pun bisa memberikan dampak yang membuat mereka berpikir apa yang mengubahkan hidup kami, sehingga yang punya pikiran dan bahkan perkataan, perbuatan yang lurus, yang benar, seperti yang Tuhan mau. Terima kasih, tolong kami, dimanapun kami Kau tempatkan saat ini Tuhan, dalam posisi kami, dalam keluarga, pekerjaan, di tengah masyarakat, apapun tanggung jawab kami, biarlah kami sungguh menghidupi iman yang nyata itu, sehingga itu menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang yang belum percaya. Terima kasih untuk hari ini pun, untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada, yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Biarlah Engkau sertai dia. Ya mungkin dalam perjalanan, Tuhan sertai dalam perjalanan, tibakan dia di tempat dia bekerja. Yang ada di rumah, Engkau juga berkati. Yang ada di sekolah, anak-anak kami, Tuhan juga berkati. Terima kasih Yesus, inilah doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan kita di dalam kita terus merenungkan firman Tuhan lewat acara Makin Dekat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam bagi kita semuanya.